Obsesif, ngobrol seru, skills for first jobbers. Halo teman obsesif. Di musim terbaru podcast Obsesif, kita akan ngobrol seru seputar pengembangan diri, soft skills, dan persiapan karir. Khusus untuk kamu, para fresh graduates dan first jobbers. Makanya, biar nggak ketinggalan, jangan lupa untuk follow, nyalakan notifikasi, serta beri rating terbaik kamu untuk podcast Obsesif di Spotify. Sobat Medio, ada yang baru nih. Udah tahu belum? Ada kosan Hai loh, Kongko santai bareng Hai. Ada Bani dan juga Anya yang siap ajak kamu seru-seruan, main games, dan juga bikin kamu ketawa sampai perut kamu sakit di tiap obrolannya. Dibawa santai aja. Yuk, sambil dengerin podcast Kosan Hai, persembahan Medio by KG Media dan Hai di Spotify. Hai teman obsesif, I'm Irfan Agia, consumer psychology practitioner yang senang berbagi ilmu mengenai decision making dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa lo terapkan. Welcome to Obsesif. Teman obsesif, dalam hidup kita pasti akan dihadapkan sama berbagai macam pilihan. Mulai dari pilihan-pilihan kecil kayak mau makan apa, mau pakai baju apa, nongkrong di mana, hingga pilihan yang paling penting seperti memilih jurusan kuliah, mau lanjut S2 atau bekerja, atau malah pengen memulai dan bangun bisnis sendiri, sampai juga urusan memilih pasangan. Yap, disadari atau enggak, memang hidup kita itu adalah akumulasi dari pilihan-pilihan yang kita ambil sepanjang hidup kita, baik yang kecil maupun pilihan yang besar. Saat membicarakan sebuah pilihan, kita bisa mengambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dimulai dari pilihan-pilihan kecil, ketika lo pengen jadi orang sehat misalnya. Maka lo bisa ngambil salah satu pilihan seperti mengurangi atau tidak merokok, membiasakan makan sayur dan buah, atau sekedar rajin jogging gitu ya di sekitar rumah. Nah, contoh lainnya nih, ketika lo di masa kini tuh jadi orang yang sukses secara karir, itu karena di masa sebelumnya itu sudah pernah mengambil keputusan besar, seperti memberanikan diri buat merantau misalnya pertama kali. Nah, itulah yang bisa membuat kita belajar hidup mandiri. Kemudian terbiasa untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, serta belajar banyak soft skill. Nah, maka dari itu, kemampuan kita dalam mengevaluasi pilihan-pilihan yang kita ambil itu jadi skill yang penting banget untuk kita pelajari. Karena itu akan menentukan bagaimana arah hidup kita, terutama memilih dan menentukan tujuan hidup. Nah, salah satunya adalah tujuan kita dalam bekerja. Nah, kalau ngomongin tujuan hidup, biasanya kita mungkin ngerasa topik ini tuh berat dan filosofis banget ya. Jadinya malah kita nunda atau bahkan enggan gitu ya, memberikan atensi atau perhatian untuk memikirkan hal ini. Padahal ya, sebetulnya ini adalah hal yang perlu banget kita coba renungkan dan juga dievaluasi secara berkala. Kenapa? Karena hidup kita akan lebih bermakna ketika kita tuh punya tujuan yang pengen dicapai, tapi tentunya juga tetap fleksibel, membuka ruang untuk mengevaluasinya. Nah, karena setiap orang itu punya tujuan hidup yang berbeda-beda, maka itu banyak hal yang mempengaruhinya. Tergantung dari latar belakang sosial dan ekonominya, kemudian perbedaan prioritas dalam hidupnya, sampai aspirasi orang yang berbeda-beda. Nah, tapi kadang kita ngerasa tujuan hidup kita tuh terlalu kecil, atau bahkan terlalu besar ya, terlalu sempit, atau juga terlalu muluk-muluk, padahal sebetulnya kita tuh nggak boleh ngebandingin tujuan hidup kita dengan orang lain, karena standarnya tuh udah pasti beda ya, dan sifatnya tuh sangat-sangat personal. Teman obsesif pasti pernah dengar fenomena yang istilahnya tuh quarter life crisis. Nah, ini adalah fenomena yang umum banget terjadi di usia 20-30-an. Nah, maka dari itu, sebelum kita menentukan tujuan hidup, teman obsesif bisa lebih dulu memahami konsep dan definisi dari life purpose. Supaya kita semua nggak terperangkap dalam konsep kalau kita terlahir di dunia itu untuk suatu tujuan yang besar. Lalu akhirnya kita malah tertekan ya untuk menentukan tujuan yang tinggi atau bahkan lebih parah lagi nggak realistis ya. Karena the truth is, selama kita berada di dunia ini, kita harus bisa memanfaatkan waktu kita dengan baik untuk melakukan banyak hal.
Nah, ada hal penting yang bisa memberikan meaning dan juga kebahagiaan dalam hidup kita. Ada juga hal lainnya yang nggak penting, yang justru malah membuat kita nggak bahagia, atau istilahnya wasting our time. Nah, oleh karena itu, yang perlu kita jawab sebetulnya bukan pertanyaan, apa sih yang harus saya lakukan dengan hidup saya? Tapi kita bisa buat lebih spesifik lagi, menjadi apa ya hal penting yang bisa saya lakukan dengan waktu saya. Nah, pertanyaan ini jadi jauh lebih baik teman obsesif, karena membuat kita tuh menekankan kalau waktu yang kita punya itu tuh sangat terbatas. Dan juga lebih baik melakukan banyak hal yang menurut kita penting dibandingkan kita wasting our time dengan hal yang tidak penting ataupun tidak produktif atau tidak align dengan life purpose kita. Untuk kita bisa menentukan hal atau nilai apa saja yang penting dalam hidup, perlu dimulai dengan self-awareness dengan cara banyak bertanya pada diri kita sendiri. Nah, ada 2 pertanyaan nih teman obsesif yang bisa kita mulai cicil untuk kita tanyakan pada diri kita sendiri. Pertama, what makes you happy? Apa sih yang bikin kamu bahagia? Karena dengan kita bisa menjawab pertanyaan ini akan membantu kita untuk menemukan apa saja sih aktivitas ataupun faktor yang worth it untuk kita perjuangkan dalam hidup. Hal ini juga bisa bikin kita memaksimalkan waktu dalam hidup kita untuk membangun dan juga menjaga hubungan baik dengan orang lain. Lalu kita akan mulai memprioritaskannya. Nah, yang kedua yang harus kita jawab pertanyaannya adalah, how do you want to be remembered? Kita tuh pengen dikenal sebagai apa sih? Kita tuh ingin diingat sebagai apa sih? Karena banyak dari kita emang gak suka ya mikirin hal yang berkaitan dengan istilahnya kematian lah ya, karena bikin kita gak nyaman dan juga takut. Padahal banyak banget riset juga yang menunjukkan bahwa dengan kita memikirkan hal ini, ada aspek positifnya. Seperti kita bisa menyadari waktu dalam hidup kita itu terbatas. Ini juga secara tidak langsung memaksa kita untuk berpikir, apa ya hal-hal baik yang ingin kita tinggalkan? Sama halnya dengan menentukan tujuan pekerjaan nih. Sebelum kita memilih bidang pekerjaan yang ingin kita tekuni, kita bisa mulai mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan ini. 1. What are you good at? Kita tuh bagusnya di mana? Potensi kita tuh apa saja yang bisa kita gali? Pertanyaan ini bisa membantu kita menemukan strong point dan juga value yang membedakan kita dengan orang lain. Nah, yang kedua, what makes you curious? Apa sih yang membuat kamu tuh penasaran? Apa hal yang pengen kamu explore? Apa yang pengen kamu ketahui lebih lanjut, lebih banyak? Nah, curiosity ini bisa membuat kita lebih fleksibel dan juga menjadi drive atau dorongan untuk kita buat terus belajar dan explore lebih dalam tentang topik-topik tertentu. Hal ini lebih baik loh teman obsesif dibandingkan kita mencari passion, di mana kekurangan dari passion ini adalah membuat kita justru jadi melimitasi potensi kita hanya pada 1 atau hanya 2 hal. Nah, pertanyaan yang ketiga yang bisa kita coba jawab adalah, what is the demand? Nah, pertanyaan ini akan merefleksikan realitas yang ada saat ini. Saat menentukan pekerjaan, kita harus banget melihat seberapa dibutuhkan sih posisi dan pekerjaan tersebut saat ini. Karena jika kita memilih pekerjaan yang terlalu spesifik, atau bahkan sebaliknya ya, malah terlalu luas, akan ada resiko bahwa demand-nya dari market itu tuh sedikit, atau sebaliknya ya. Nah, kita akan menghadapi banyak saingan karena istilahnya oversupply. Nah, teman obsesif, tentu saja ini saat kita mengambil keputusan, kita nggak bisa ya memutuskan untuk misalnya, mau ambil semuanya deh, gitu yang pengen kita ambil keputusannya. Jadi gue mau berbagi tips nih, biar kita bisa melakukan prioritisasi dalam hidup dan juga dalam pekerjaan kita. First, have a long-term goal. Kita harus punya tujuan yang istilahnya lebih visioner, lebih jauh ke depan. Kenapa? Karena kalau kita merenungi tentang tujuan hidup kita bisa dapat gambaran tentang tujuan jangka panjang. Sehingga akan mempermudah kita memilah-milah dan memprioritaskan keputusan yang bisa berdampak baik dan ada relasinya atau alignment dengan long-term goal kita. Misalnya, ketika kita memprioritaskan posisi pekerjaan yang membuat kita mendapatkan banyak exposure untuk presentasi dengan banyak orang, ya karena kita punya long-term goal pengen jadi seorang leader dalam suatu organisasi, itu bisa menjadi konsiderasi yang baik gitu ya, untuk kita ambil posisi pekerjaan tersebut.
Nah, yang kedua, hal yang simple banget tapi berguna adalah sebuah prioritization tool dengan cara simpelnya memaksimalkan fitur kalender. Yap, teman-teman nggak salah dengar gitu ya, karena ini adalah hal yang kecil gitu ya, padahal sebetulnya kalau kita membiasakan scheduling atau menjadwalkan gitu ya segala sesuatu yang akan kita kerjakan, itu akan mempermudah kita dan mengasah kita untuk bisa terbiasa melihat dengan helicopter view. Alias, lo bakal lebih fokus untuk menyelesaikan tugas kalau lo punya visual reminder. Dan saat lo udah bisa centang-centang selesai tuh ya, si manajemen tasknya itu tuh rasanya bakal ada kebanggaan tersendiri. There always a pleasure in completing the task. Seperti itu. Yang ketiga adalah set boundaries. Jadi, kita bisa juga menentukan batasan-batasan, dan sebuah batasan tersebut itu bisa memperlihatkan mana sih hal yang akan mendistraksi kita. Maka kita juga bisa menentukan mana sih yang bukan prioritas untuk kita. Last but not least adalah learn to say no, teman-teman. Belajar untuk berkata tidak atau menolak sesuatu. Tahu nggak sih kalau kita tuh seringkali terdistraksi dan mengambil keputusan itu bukan karena kemauan kita sebenarnya. Tapi karena kita tuh sungkan untuk nolak ajakan orang lain, misalnya. Padahal kita nggak begitu suka, kita nggak begitu tertarik dengan hal tersebut. Nah, makanya mulai sekarang, teman obsesif bisa mencoba mulai mempelajari skill-skill komunikasi ini ya. Nah, sekian episode untuk kali ini. Semoga teman obsesif bisa mengevaluasi keputusan dan juga menentukan prioritas untuk tujuan hidup. Kalau teman-teman obsesif mau dengar episode-episode lainnya yang mungkin lebih lengkap, teman-teman juga boleh dengar podcast Decision Making with Irfan Nagia. Nah, gue Irfan Nagia, sampai jumpa di episode berikutnya. Nah, gimana? Menarik bukan tips-tips yang barusan? Oke teman obsesif, sekian episode kali ini. Jangan lupa untuk kunjungi media sosial kami dan pantengin terus konten-konten seru lainnya persembahan Medio by KG Media. Cek linknya di deskripsi episode ya. Terima kasih sudah setia mendengarkan Obsesif. Ngobrol seru, skills for first jobbers. Sampai jumpa lagi.